Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10 beserta dengan Ibu Sarifah Yusuf dari SMA 15 Pekanbaru Riau, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب القرح والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Nah, itulah tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami telah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Nah, tadi pagi, sekarang pun masih pagi. Hari ini adalah hari apa hari? Oh iya, Sabtu. Hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Tadi saya mendengar satu dialog di internet, judulnya Mami Melahirkan Kuda. Masya Allah, dari Pak Zulkifli M. Abbas, orang Makassar. Nah, judulnya Mami Melahirkan Kuda. Ya Allah, judulnya ini betul-betul mengagetkan. Mami melahirkan kuda. Jadi karena saya terkejut mendengarkan judul ini, saya lihat dan saya dengar sejenak, tidak sampai habis. Rupanya intinya Mami melahirkan kuda itu adalah suatu yang mustahil. Itu artinya mustahil Mami melahirkan kuda, Mami melahirkan kucing, Mami melahirkan buaya. Artinya manusia tidak mungkin melahirkan binatang. Nah, jadi kalau manusia melahirkan kucing saja mustahil, apalagi katanya kalau manusia melahirkan Tuhan. Oh, Masya Allah. Sedangkan binatang saja mustahil dilahirkan oleh manusia. Ini manusia melahirkan Tuhan, lah jauh lebih mustahil lagi. Masya Allah.
mengapa ayat ini menjadi mengapa kisah ini menjadi topik dari dialog Pak Zulkifli M. Abbas itu. Ya, ini memang menarik juga. Dasarnya dari ayat itu. Ayat wa lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di situ masuknya, rupanya kajiannya kajian agama. Saya kira ini kajian logika-logika biasa, tapi kajian agama memakai logika umum bahwa manusia mustahil melahirkan yang bukan manusia, apalagi melahirkan Tuhan. Masya Allah. Jadi dalam ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Kemudian saya dengar lagi dari Rizal Kelayang. Nah, ini di internet juga. Ini kaitannya dengan Qul. Orang Yahudi katanya waktu bekerja dia di Caltex Riau, datang ke rumahnya, kata Pak Rizal itu, mengambil satu buku, di dalamnya ada Qul, 3 Qul. Qul huwallahu ahad, terus Qul apa? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 udah 3. Qul huwallahu ahad, Qul. Nah, ada 3 Qul di situ. 3 Qul itu saja membuat orang Yahudi tadi merah padam wajahnya katanya. Karena teman dia atau hari-hari libur Sabtu Minggu selalu ke rumahnya membaca buku itu, karena selama ini dia tahu dalam Yahudi itu hanya ada 10 Qul. Qulnya itu yang disebut dengan 10 Commandment, 10 firman Tuhan. Qul yang satu itu kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 17. Jadi yang pertama Qul, katakanlah, hei Musa, no God before me, tidak ada Tuhan selain dari aku, dan aku Tuhan yang cemburu. Kemudian yang kedua, jangan saksi palsu. Yang ketiga, jangan membuat patung. Don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat patung dalam bentuk apapun yang menyerupai makhluk hidup. Jadi kalau patung menyerupai makhluk mati nggak apa-apa. Menyerupai makhluk hidup yang ada di bumi dan di bawah bumi, di air dan di bawah air, di udara dan di bawah udara. Jangan sekali-kali membuat patung itu. Nah, begitu katanya Qulnya itu. Kemudian jangan mencuri, jangan zina, hormatilah ayah ibumu, honor your father and your mother, so long life. Kemudian muliakan satu hari dalam satu minggu, Sabbath day. Kemudian jangan menginginkan istri tetanggamu, jangan menginginkan kendaraannya, dan jangan menginginkan pembantunya. Nah, itu yang ke-10 itu. Jadi itu ada 10 Qul, itu rahasia kunci. Setiap ada kata-kata Qul itu rahasia katanya. Nah, setahu saya, kata orang Yahudi itu, 10 Qul itu hanya diberikan kepada orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi menjadi sombong, karena apa saja pekerjaannya itu di dunia ini, baik yang ilmu batin maupun ilmu zahir maupun ilmu teknologi, dia mendapatkan rahasia 10 Qul. Yang dia dalam belajar sesuatu itu rahasianya yang dia ambil, kuncinya. Matematika umpamanya, dia mendapatkan rahasianya, Qul kuncinya. Belajar membuat pesawat, dia mendapatkan kuncinya, orang lain tidak dapat. Sehingga pesawat buatan Yahudi jauh lebih hebat dibandingkan pesawat yang lain. Dia mengambil analogi dari 10 Qul itu, 10 kunci. Itu hanya didapati oleh orang Yahudi katanya. Sekarang saya lihat ada di dalam Al-Quran lebih dari 10 Qul, mungkin hampir 100 Qul. Ada lagi Qulir ruh min amri rabbi. Ada lagi orang bertanya, yas'alunaka anil anfal, qulil anfal lillahi rasul.
Qul ya ayyuhal kafirun, berapa kul itu? Kaget dia, marah dia. Kenapa Tuhan berikan juga rahasia kul ini kepada orang Arab? Malah ada di dalam Al-Quran. Karena selama ini saya tidak pernah buka Al-Quran, saya hanya lihat, hanya baca kitab Taurat. Yang kul itu adalah rahasia. Asal ada kata-kata kul di dalamnya, itu tanda rahasia, itu kunci. Nah, kunci itu selama hanya Allah berikan kepada orang Yahudi. Ini kok diberikan kepada orang Arab? Pantaslah orang Arab yang begitu terpuruk, tak punya sejarah apa-apa, setelah Nabi Muhammad namanya naik ke permukaan alam semesta menjadi penguasa dunia. Lebih banyak jumlahnya daripada orang Yahudi. Rupanya rahasia itu diberikan kepada Nabi Muhammad, katanya. Waduh, saya tak bisa terima ini, katanya. Tidak bisa terima. Terima kasih informasi dari Pak Rizal Kelayang, ya. Nyambung rasanya dengan ilmu yang saya baca yang sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Zulkifli yang Abbas membuka wawasan dialog yang sangat cerdas. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi saya sebagai mubalik tentu harus mendengar mubalik yang lain. Informasinya beragam, menarik, luar biasa. Itulah saya mengatakan takkan pernah berhenti belajar. Saya terus-menerus haus akan informasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, Al-Quranul Karim selama ini yang ada kul-kul itu katanya kurang menjadi perhatian oleh umat Islam. Yang ada kul, padahal kunci-kunci semua. Kalau orang Yahudi itu yang dilihatnya dulu, kunci-kuncinya itu dia pahami, baru dia baca yang lain-lain. Itu diterapkan kepada seluruh ilmu. Pahamilah kunci-kuncinya. Dan begitu juga dalam berdakwah. Nah, agama Islam, kunci berdakwah dalam Islam itu adalah menguasai sedikit, walaupun tidak banyak, tapi yang kunci-kunci pokok bahasa Arab. Itu kuncinya. Nah, kemudian memahami asbabun nuzul dalam Al-Quran supaya tahu konteksnya. Nah, kemudian barulah mengetahui kata per kata. Jadi ada kunci-kuncinya. Kalau kunci-kunci itu kita kuasai, insya Allah kemanapun dibawakan, ibarat mobil, kemanapun disetirkan, dia merasa mantap. Tidak takut dengan surat-suratnya lengkap, tidak takut dengan polisi, tidak takut salah arah, karena mendapatkan kunci-kuncinya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada kunci-kuncinya. Begitu juga tentang sholat kita, 5 kali sehari semalam. Itu kata kuncinya adalah 17 rakaat. Nah, kenapa di angka 17 itu ada kuncinya? Segala-galanya ada ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau orang Yahudi itu jadi perhatian. Kenapa di angka 17 rakaat? Ya, dikaitkan pula dengan kemerdekaan Indonesia. Kenapa tanggal 17 Agustus? Bagi orang Yahudi itu jadi perhatian. Tapi bagi orang Islam ya biasa-biasa saja. Mau tanggal 10, tanggal 3, tanggal 5 tidak jadi perhatian. Orang Yahudi ini jadi perhatian. Nah, jadi kecerdasan Yahudi itu ketika dia melihat Al-Quran, kunci-kuncinya kurang diperhatikan oleh umat Islam, maka orang Yahudi tadi masuk Islam dengan mencari kunci-kunci itu tadi. Setelah dia dapati, rupanya kunci pemahaman alam semesta ini di kitab Taurat itu cuma 10 kul, tapi di dalam Islam ada 99 kul. Nah, kenapa pula kuncinya angka 99? Hampir sama pula dengan Asmaul Husna, 99 kunci. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kita kalau menghafal Asmaul Husna, rasanya kalau dibaca biasa-biasa saja seperti nyanyi saja. Nah, tapi bagi orang yang menerapkan Asmaul Husna itu satu persatu, itu bisa melawan makhluk gaib, melawan santet, dan melawan segala hal-hal kejahatan yang berbau syirik, yang berbau kezaliman. Syirik dan kezaliman itu setali sejalan. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 13 ayat 14 itu jelas dinyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar.
Kenapa syirik itu kezaliman yang besar? Orang syirik itu pakai tumbal dan memakai tumbal, memakai jampi-jampi, persembahan terhadap jin, persembahan terhadap makhluk-makhluk gaib, perjanjian-perjanjian dengan jin yang akan mengorbankan dirinya, kadang-kadang ayah ibunya, bahkan anak yang disayanginya. Itu yang menjadi korban di dalam tumbal itu. Nah, apakah itu tidak zalim? Zalim sekali. Itulah dinasihatkan oleh Luqman melalui surat Luqman itu, inna syirka la zulmun azim. Nah, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Juga dalam perdagangan riba rentenir itu kezaliman yang besar. Makanya Allah mengharamkan riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun untungnya sama besar. Karena orang ini berdagang, untungnya umpamanya dapat 50 juta. Yang satu melalui riba, hasilnya 50 juta juga. Nah, yang jual beli itu karena tidak ada penekanan, suka sama suka, rela, hukumnya halal. Kalau riba, walaupun dia suka sama suka, tapi karena ada penekanan, dia menjadi haram. Apalagi terjadi ad'afa mudha'afah, itu bunga berbunga. Itu sangat diharamkan. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga perjalanan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan Al-Qur'an, tapi kita juga memahami isi di dalam Al-Qur'an itu ala kadarnya sekemampuan kita. Semoga video singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sekarang ini berada di Rumbai, Jalan Minas dekat Palas menuju Minas. Masih kota Pekanbaru, Rumbai yang masih kota Pekanbaru. Sebentar lagi akan menuju perbatasan antara Pekanbaru dengan Kabupaten Sihat. Kalau kecamatannya Kecamatan Minas. Pagi hari ini 3 September 2020, nampaknya cuaca di Pekanbaru hujan ya. Hujannya lebat tapi tipis. Artinya hujannya halus-halus tapi lebat. Ini tidak menghalangi perjalanan, apalagi memakai kendaraan mobil, tidak menghalangi. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita agak cepat sedikit memotong perjalanan. Ya, sudah jam 6 ya. Sudah jam 6 lewat. Sudah setengah 7. Sudah setengah 7. Ya, kita lihat untuk sarapan pagi. Kalau ada lontong atau ada apa, kita singgah di sini. Ada enggak? Oh, begitu. Bukan non muslim di sini yang jual. Oh, itu mie-nya nanti itu mie apa itu ya? Ya begitulah. Muslim itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Setiap dalam perjalanan kita membaca ayat 1-2 ayat. Semoga berkah bagi para pendengar semua, dan tolong doakan kami selamat di dalam perjalanan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.